Sangat jauh. Timur paling jauh. Posisinya nih. Selamat malam. Claudi. Ya. Claudi. Iya Kak. Tuh maaf ini putus-putus sambungan di rumah sini jadi. Ketong pakai headset juga masih. Iya Kak Sonti. Apa kabar, Dek? Ini yang daerah. Baik Kak. Puji Tuhan. Masih di Surabaya ya? Masih Kak Sonti. Aduh, kita kok nggak Sonti, dia bertemu tuan lagi. tanah, Karampilar itu. Kak Sonti, saya masih di Malang, Kak Sonti. Saya dulu. Emang. Adik-adik semua ini padahal dekat ya. Lebih baik yang dari Tadi di Malang tidak pernah ketemu. Kau dia datang. Sama dengan saya dengan Kak Kris, sama-sama Surabaya. Pisang goreng itu loh. Nggak pernah ketemu. Aduh, cuma lihat terus pisang gorengnya Kak Sonti, nggak pernah menikmati. Saya ada cerita. Dulu saya ke Amelia kamu waktu nikah, kan saya datang. Terus Kak Sonti juga kan datang. Terus istri saya tanya, Kak Sonti yang mana? Saya bilang, coba lihat orang-orang di situ. Yang paling cantik itu pasti Kak Sonti itu. Kita bilang Osin. Zaman itu kita bilang Kak Osin. Wajahnya kayak Osin kan, Osin yang itu loh. Ya, Osin Jepang. Film itu yang Jepang itu Osin kan. Itu jadi 2 minggu lalu Kak Sonti di Sorong juga begitu. Mereka bilang lo masih mirip Osin, cuma badannya masih mirip Osin. Ini selamat malam, ada Ade Milda Tuasela, ada George Rumaropen. Selamat malam, selamat ketemu. Halo Dek, masih di Teminabuan ya, Temi ya? Betul, Kak Sonti masih di Teminabuan. Kak Sonti pernah ke sana, tapi tidak tahu ada di situ ya. Oh iya, waktu zamannya Pak Gilbert datang ke KKR, waktu zaman Pak Otto, Bupati itu ya Kak Sonti. Iya. Iya betul, saya ada itu KKR di lapangan terbuka sama-sama dengan siapa itu? Pak Pendeta siapa lagi nih? Aduh. Benar itu ya. Tony siapa? Dengan apa itu waktu Tony itu? Daud. Daud Tony sama Pak Gilbert ya. Tony. Milda, selamat malam. Ini ada Ade George Rumaropen. Ade. Ini tidak tahu Ade atau kakak juga tidak tahu. Kayaknya Ade. Pokoknya yang kita tidak ingat pasti Ade gitu lah ya. Atas ini masih ingat semua. Apalagi tuh Ricky. Aduh, tapi dia sekarang mentang-mentang menikah dengan orang Batak, mukanya sudah seperti orang Batak dia. Begitu Kak, aduh. Melebur. Begitulah. Kakak Ulis. Ya. Kalau kita dua ketemu di gua pun saya tidak mungkin lupa karena suara itu. Suaranya khas ya. Tidak pernah betul dulu. Itu sudah. Nanti kalau ada teman-teman yang tahu apa adik-adik yang agak jauh, tolong apa nih disapain karena saya kadang-kadang kan enggak ingat gitu loh. Ini kita masih kelompok yang di atas. Kak Sonti yang biasa lama di sana biasa tahu. Ya, ini Ade Milda ini di mana posisi Ade Milda? Atau Siane yang biasanya masih di Sorong mungkin tahu adik-adik ini. George ini di mana? Selamat malam. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Selamat ya, Milda. Selamat semua. Iya. Kita di Sorong. Oh, di Sorong. Haleluya. Oke. George di Sorong juga? Saya di Jogja. Di Jogja. Selamat malam. Malam Jos ya. Ya, Kris. Kalau saya sekarang posisinya lagi di Bintuni karena kebetulan lagi tugas di Bintuni. Oke.
Malam Grace, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, sehat-sehat semua kita. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kita sehat semua. Sehat-sehat. Oke, George. Kita tunggu dulu ya, teman-teman yang lain ini masih kontak saya masih baru mau masuk. Iya. Ya, Kak Kris, izin Ade Milda ini kerja, kuliah, atau bagaimana Ade? Saya kuliah sambil kerja, Kak. Puji Tuhan. Mantap. Kuliah di mana? Di Uni Muda, Kak. Oh, di Sorong semua ya? Oh, di Sorong. Iya. Di Mariat Pantai. Iya, di Mariat Pantai, betul. Sorong sekarang banyak pilihan ya mau masuk universitas ya. Dulu kita tidak ada, kita harus keluar semua. Tidak ada, betul. Gelap. Keluar. Tidak ada. Gelap. Sekarang sudah banyak. Kak Sonti Selasa kemarin pulang dari Sorong. Baru pulang Kak Sonti dari pemakaman itu apa mantan wali kota? Pak Yumame. Lama juga berarti Kak Sonti ya? Karena Tuan Tan. Mama itu ulang tahun juga tanggal 6, jadi harus tunggu. Oh, iya. Harus. Nah, bulan depan Kak Sonti ke sana lagi, 40 hari diminta datang lagi. Jadi sampai Januari nanti di sana. Kak Sonti tidak ajak-ajak ke Sorong tuh mau diiri tuh. Dia belum ke Sorong. Biar sudah kita Kak Sonti ajak-ajak ke Sorong sama-sama. Itu ya nggak pas ya. Kak Sonti mau pelayanan ke mana itu? Maybrat ya? Oh, Maybrat. Oke, Usinane. Kalau bisa lihat apa kasih keluar wajah supaya kita masih kenal-kenal dulu Usinane yang sekarang bagaimana. Alam Ayub. Oke, selamat malam. Oh ya. Ayub di Sorong atau di mana? Saya sementara memang domisilinya di Sorong, cuma saya sementara lagi liburan di Fakfak. Lebih jauh lagi. Iya. Aduh, Ibu Pendeta, selamat Nah, malam. Ibu Pendeta sudah muncul, Bu Pendeta Nane ini. Kak Sonti, maaf. Apa ayo? Bahasa telepon Kak Sonti belum terangkat tuh, terjawab. Enggak WA ya? WA. Coba kakak lihat. Coba. Itu. Saya harus membuktikan bahwa saya WA Kak Sonti. Coba buktikan dulu, kalau tidak Kak Sonti marah. Saya telepon. Kak Sonti ke Sorong kan enggak enak juga, Ibu Pendeta ya, sungkan juga. Lewat-lewat aja lewat. Nggak ada yang bilang Kak Sonti mampir gitu, nggak ada. Nggak ada. Iya, cepat saja. Bukan, kan kita sebenarnya janjian hari Senin, tapi setelah bisa itu. Saya bilang sama Pendeta Doli, oke. Kalau pulang hari Selasa berarti hari Senin. Saya tidak boleh melupakan bahwa salah seorang yang mempertajam kita untuk masuk dalam pelayanan ini kan Kak Sonti, jadi tidak boleh lupa. Haleluya. Iya. Depan kita bertemu ya. Kan nanti kakak mau datang tuh bulan depan. Iya. Bulan depan? Bulan depan. Betul itu. Oke, mantap. Sudah janjian dengan Anis juga. Dia udah telepon Kak Sonti ya. Dia bilang gini, Kak Sonti tahu tahun 86 sampai 2002 memang Sorong Sorong itu milik Kak Sonti. Tapi 2000 jadi kalau Kak Sonti datang ke Sorong harus lapor sama saya. Gitu. Janjian mau ketemu kan bersama
Ya, nggak bisa juga. Jadi tunda bulan depan ya. Iya, saya juga. Nanti Kak Sonti kunjungi kita lah, biar berdoa di kita. Iya, Buka story betul. lah. Gitu ya. Ya. Kak Leo juga minta maaf, Nantilah Jane, kita tidak ketemu. sempat ketemu juga waktu 3 minggu di Sorong. Iya, itulah. Saya pas lagi di Nabire itu. Yo, jadi iya, karena ada orang acara Sorong kali. terlihat-lihat, langsung saya lari ke Raja Ampat, toh. Sempat di sana, tapi ya memang itu karena rantai corona dengan Om Covid memang kacau, jadi sudah tidak bisa kemana-mana. Oh iya, sambil cerita tapi ini selamat ya untuk Erna. Erna nih dapat penghargaan. Oh Waduh. gitu. Iya, dia pelayan nih paling setia di rumah sakit. Salah satu. Oh iya, betul. Dan situasi pernah gawat, kerja banyak tuh, orang tempat takut Kak di Santi. rumah sakit, tapi dia sangat setia. Iya. Puji Masa Tuhan. COVID ngeri sekali dia masuk ke dalam. Kalau saya cek ada teman-teman yang sakit terpapar COVID, oh nanti aja lewat pendeta Erna, dia itu pasti dia akan masuk cek ke dalam. Adekku berangkat. Dekat dan barang-barang itu semua. Banyak selamat Erna ya. Iya, terus jadi berkat ya. Loh, Erna sekarang di mana? Di Sorong kah? Jepura. Tidak, Kakak. Dia Tidak, lagi saya di Salatiga sekarang. Oh, di Salatiga. Iya. Kak Sonti kemarin Ya, lewat. anugerah Tuhan itu sudah siapa berpikir bisa dikasih sekolah lagi. Itu berkat, Kak. Iya. Ya, kemarin itu puji Tuhan dapat penghargaan dari Kemenkes, Kak. Dalam penanganan COVID bersama tenaga nakes dan non nakes, mereka seleksi untuk yang teladan gitu dari tingkat kabupaten, provinsi. Saya sudah posisi di Salatiga. Saya tidak tahu RSUD Jayapura mengirimkan profil saya. Nah, nanti di tingkat provinsi itu juga lulus. Lalu mau seleksi tingkat nasional, baru saya kaget dikirimin link untuk ikut tes. Puji Tuhan, setelah tes masih juga tembus, lalu diberangkatkan ke Jakarta untuk terima penghargaan. Kayak gitu. Mantap. Yang saya mengucap syukur, Kak, dari sekian ratus orang, 60 ke Jakarta, cuma 5 yang Kristen dan satu-satunya pendeta. Itu saya terharu ketika nama dipanggil untuk terima piagam, nama saya lengkap dibacakan pendetanya. Awal tuh saya berpikir, aduh saya asing di tempat ini karena minta maaf, semua yang hadir itu jilbab. Baru saya sendiri satu-satunya yang lain. Terus saya bilang, Tuhan kasih saya teman, kalau memang ada yang seiman di sini. Dapat satu teman dari Jambi, satu dari Manado. Lalu nanti ada ibu dokter lagi dari Jogja. Jadi kami cuma lima orang yang Kristen dari sekian banyak itu. Tapi ketika hari pertama penghargaan diberikan oleh Menteri Kesehatan, saya tidak menyangka saya punya nama masuk di kategori non penunjang, non medis itu untuk bisa terima penghargaan itu karena tidak semua dipanggil naik, dan yang mengucap syukur Tuhan dimuliakanlah lewat peristiwa itu. Amin. Meske, apa kabar Meske? Erna yang jilbab. Sehat. Erna Kak yang Kris. jilbab itu lumpuh hati salib. Oh, Meske. Halo Kak Santi. Apa kabar saya? Baik, Aduh, Kakak kok lihatnya cantik. Iya. Aduh, ketemu kita di sini ya, Kak. Iya, aduh. Katanya kalian mau undang Kak Sonti ke Bogor, ke Cibubur untuk apa nih reunian? Iya, saya tunggu undangan. Oh iya. Siapa yang nanti undang kalau gitu? Kak Sonti sering ke Cibubur sebenarnya, tapi selama COVID belum. Oh, sering ya? Oh, ya. Oh, berarti kan ketemu Linda kan, Kak Sonti? Oh iya, sering ke tempatnya karena pelayanan di sana. Oh iya. Ada ibu-ibu. Iya, Biasa betul. nginep di rumah Linda. Di rumah Cuma Linda. sekarang Linda lagi di posisi Medan ini. Oh, dia lagi keluar ya, Kak. Iya.
Nah, saya kan tidak jauh dari Linda. Iya, betul. Nanti kalau Kak Sonti ini kasih kabar ya, Kak. Siap. Ah, mantap. Pasti. Aman itu. Pendeta Yesi. Ada Yesi, kemudian ada Unike Gloria. Masih di Sorong atau gimana nih? Iya. Shalom Kak, malam semua kakak-kakak. Sudah kembali ke Dom. Selamat malam, Pendeta Jessi. Selamat juga untuk Jessi yang sudah wisuda. Oh iya, dia sudah wisuda. Dia orang ekonomi sekarang, pendeta berekonomi. Mantap. Dia MM. Iya. Hebat nih. Malam Olaf. Apa kabar Ade? Malam, puji Tuhan. Selalu baik dalam kasih Tuhan. Amin, amin. Kakak Olaf, di mana sekarang posisi? Masih penjaga Kota Sorong. Sadap. Aris di mana sekarang? Jayapura. Oh, oke. Salam hormat saja ya. Siap. Baru Kakak Mario di mana, Olaf? Saya tahu pasti dia tanya itu. Posisi di rumah di atas. Oh, begitu. Dong tetanggaan dulu kan? Itu sudah, dong baku tetangga. Dong baku urus sudah. Orang siswa dong baku urus sudah di belakang siswa itu. Salam buat semua ya, Olaf. Siap. Salam disampaikan. Oke, sip. Sehat-sehat Malam. semua. Iya, malam Teresia. Sama Unike. Iya, Gloria. malam. Iya, terima kasih sudah hadir. Oke, kita mulai aja ya. Biar yang lain nanti sambil masuk gitu loh. Biar kita jadi ini hari ini yang kesaksian ada 2. Ada Erna sudah kesaksian dulu, kemudian nanti tinggal Ricky. Ya. Oke, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol, tapi kita akan masuk dulu dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Saya akan share dan ini tolong matikan dulu yang lain ya untuk suaranya untuk bisa dimatikan dulu. Nah, kita akan sama-sama dalam ibadah ini ya. Ini saya rasa nanti kalau bisa ini jadi awal untuk kita mulai ya paling tidak kita ketemu muka, saling berdoa, dan kelihatannya bulan depan ada Natal sehingga kita juga bisa bikin Natal virtual. Nanti saya undang beberapa teman-teman untuk sama-sama kita mikirkan untuk bisa bersama-sama kita bikin Natal virtual. Untuk ya kita berharap seluruh angkatan 38 tahun kita sudah udah dari dulu. Kemudian apa yang mungkin kita juga pikirkan, kita doakan untuk Sorong, dan juga saya dengar saat ini memang kan karena COVID jadi PPKS juga untuk yang sekarang lagi tidak aktivitasnya tidak ada, siapa tahu kita bisa bantu mereka. Ya, ini rundown-nya kita hari ini, nanti kita akan mengalir aja, kemudian yang 2 berantai ada Pendeta Amelia, ada Pendeta Yohanes 1. Yohanes 1 ini nggak ada, mungkin nanti diganti dengan Ibu Pendeta Jane, biar kita bisa dengar suaranya. Pendeta Amel sama Pendeta Yesi aja. Ini sudah. Saya minta didoakan. Ya. Dari dulu kayaknya Jane. Oke, ya nanti kita bisa ini. Kemudian nanti Kak Sonti yang tutup dalam doa. Kita akan sama-sama bersama-sama dalam ibadah. Saya akan putar sebuah lagu sebuah video sebelum kita berdoa. Jadi refleksi bagi kita. Ya, ini bagaimana PPK menapaki zaman, ya.
Oke, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita akan menaikkan sebuah pujian. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan himpun kami Tuhan dari sekian banyak anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam persekutuan pelajar Kristen. Sorong Tuhan, kami boleh Engkau pertemukan kembali setelah sekian lama Tuhan. Untuk itu biarlah kami mau alaskan akan pertemuan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami ingin Tuhan hanya Engkau saja yang dipuji dan ditinggikan Tuhan. Kami serahkan akan persekutuan doa kami, acara temu kangen pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kasih setia Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan samakan pujikan ada oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Luar biasa, kurang lebih 38 tahun Tuhan sudah memelihara kita dari kelompok yang sangat kecil, tapi kalau sekarang dihitung sangat besar karena sudah sekian tahun kita bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam bagaimana kita membangun akan hidup rohani kita melalui apa yang sudah kita alami. Kita akan bersama-sama menyaksikan kesaksian dari saudara kekasih kita Riki. Saya melihat ada Oce sudah hadir, kemudian
ada beberapa teman-teman yang lain selamat datang yang baru masuk. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana kesaksian kehidupan selama sekian lama perjalanan waktu ini dari saudara kekasih kita, Riki Pati. Saya persilahkan Adik Riki. Baik, selamat malam Bapak, teman-teman yang terkasih. Ada Kakak Jo, salam hormat Kakak Jo, selamat malam. Ada adik-adik yang saya tidak kenal. Saya baru lihat ada Vinci, ada Nori, salam hormat buat kita semua. Malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari sekian banyak perjalanan karir saya ingin menceritakan satu fase di dalam karir saya di mana itu saya tertolak. Dan ada banyak buku yang saya baca bahwa sumber stres orang yang pertama itu adalah ketika tertolak. Yang kedua ketika orang bilang kita anak kuliah dulu pindah kos, itu sumber stres nomor 2. Tetapi saya ketemu dengan apa yang saya ketika tertolak. Nah, kisah tepatnya itu tahun 2014 saya itu bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Posisi saya waktu itu adalah HR staff, senior staff untuk HR. Manajer saya itu adalah mamanya Anet, Indonesian Idol Cilik. Mamanya Anet itu manajer saya, Ibu Debbie. Lalu saya disuruh, dia resign, lalu ada di atas saya ada supervisor. Lalu saya disuruh meng-hire orang, dan orang itu ternyata dia tidak lolos untuk posisi itu. Tetapi situasi terbalik, ketika walaupun dia tidak lolos dalam seleksi, tetapi ternyata dia diterima dan menjadi atasan saya. Nah, saya berpikir kami punya standar karena perusahaan multinasional punya standar yang cukup kuat, tetapi kenapa bisa lolos? Lalu pada situasi itu saya harus berhadapan dengan orang ini yang saya tidak terlalu pintar sih, tetapi orang itu lebih bodoh dari saya menurut saya. Tetapi saya berhadapan dengan, dan di situ saya menundukkan segala yang saya miliki dan saya bilang, Tuhan, apa maksud Tuhan? Dalam situasi yang sama, saya disuruh ke Jakarta untuk mengurus perpindahan kantor kami di Jakarta. Waktu itu kantor kami berkantor di Geraha El Nusa, Jakarta Selatan. Lalu ketika saya sampai di sana, di Geraha El Nusa itu kita hanya bisa berkegiatan di atas jam 9 malam. Nah, sementara tim yang saya bawa itu ada berjumlah 5 orang dan kami harus bekerja di atas jam 9 malam. Lalu tiba-tiba kantor Balikpapan katakan, Pak Riki, nanti tolong bahwa besok itu tidak akan lagi ada overtime dan sebagainya. Saya kecewa sekali. Dan lalu saya bilang, oke, saya akan pulang ke Balikpapan karena waktu itu sudah mau dekat pemilu 2014. Teman-teman, saya bilang, Tuhan, saya kalau masuk ke kantor Balikpapan, saya ketemu dengan orang-orang yang begitu, posisi saya tertolak. Lalu ketika saya persiapan untuk balik ke Balikpapan, seseorang menelpon saya, itu teman saya dulu, dia bilang, Pak C, oh di mana? Saya bilang, saya di Jakarta. Sudah, kalau begitu segera kita ketemu. Lalu ketemuanlah kami. Dan ketika kami ketemu, saya sampai di Balikpapan, saya cuma masuk sebentar saja di kantor yang lama. Setelah itu saya dibajak di kantor yang baru, dan lewat bajakan dari kantor yang baru itu, Tuhan pindahkan saya dari sebuah pintu yang tertutup dan Tuhan buka pintu lain buat saya. Dan puji Tuhan, Tuhan pelihara saya dengan caranya yang luar biasa. Dari situasi tertolak, saya diangkat, dan pola yang sama pola yang sama selalu terjadi dalam karir saya sampai pada saat ini. Sekarang ini saya bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang oil and gas juga, dan saya bersyukur pada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan buat. Sama seperti 1 Korintus pasal 2 ayat 9, berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
saudara-saudara, sahabat-sahabat, kita memang kadang-kadang Tuhan giring kita ke dalam situasi yang sulit, kadang-kadang Tuhan memperhadapkan kita pada pilihan yang sulit, tetapi kalau toh Tuhan harus menutup satu pintu, percayalah Tuhan akan membuka pintu yang lain untuk kita masuk dan kita lewati. Itu kesaksian sederhana saya, kiranya ini menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan dimuliakan. Terima kasih, selamat malam, kembali kepada Kak Kris. Ya, terima kasih untuk Ricky yang bisa sharing kepada kita semua. Dan saya sudah melihat beberapa teman-teman, saya sambut dulu. Ya, Saudara Bro Josias Imar bisa sama-sama dengan kita, terima kasih. Kemudian ada Petra, saya lihat, aduh Adik Petra, apa kabar? Luar biasa bisa ketemu. Ada Saudara Tince, ada ada Denny diwakili sama Denia ya. Iya. Oke, kemudian ada Nori, apa kabar juga Nori? Terima kasih sudah hadir. Kemudian yang lain-lain, Ayub bilang katanya teringat tahun 2014 masih di persekutuan pelajar ya luar biasa lah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada Angsel Biang juga, kemudian Oce juga ada sendiri sudah masuk sama teman-teman yang lain. Terima kasih sudah bisa hadir. Kita akan lanjut dengan mendengar akan firman Tuhan yang akan di-sharingkan oleh Kak Leo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, betul sekali lagu yang kami naikkan kepadamu bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Kami sadar bahwa dunia di mana kami ada saat ini penuh dengan kegelapan. Dan kami hanya boleh berjalan semata-mata karena tuntunan dari firman-Mu, tuntunan dari kebenaran-kebenaran firman-Mu yang boleh kami imani, kami yakini, dan kami amalkan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga rindu firman-Mu yang sama yang sudah menuntun kami puluhan tahun terakhir ini, yang mempunyai kekuatan yang tidak pernah berubah, yang mempunyai dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami, bahkan pernikahan kami dan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan yang Tuhan percayakan, adalah firman yang sama, yang akan mengubah kami dan menguatkan kami dan menuntun kami. Roh Kudus, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Hadir dalam kehidupan kami, siapkan hati kami, agar waktu firman Tuhan ditaburkan, dapat bertumbuh, berakar, berbuah, menghasilkan buah yang lebat, sehingga bukan kami sendiri yang menikmati buah-buah rohani itu, tapi keluarga kami, pernikahan kami, orang-orang di sekitar kami di mana kami beraktivitas, juga dapat melihat buah itu, bahkan mereka pun dapat menikmatinya dan memiliki Kristus yang telah kami miliki. Bicara untuk kami semua, sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib putra-Mu ya Bapa, supaya hanya Dia saja yang ditinggikan dan layak untuk dipuji. Dalam namanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Christian, boleh dimatikan sharingnya biar nanti yang Kak Leo sharing, Kak Leo punya screen. Oke, baik. Saudara-saudara, terima kasih. Ini luar biasa ya, tidak pernah terpikir bahwa satu saat kita bisa bertemu kayak begini. Berarti kita harus berterima kasih sama Tante COVID, Tante Corona dan Ibu COVID ya. Gara-gara dorang ini sampai orang bisa ketemu macam begini. Kalau ada di Los Angeles, saudara-saudara ada di seluruh dunia, kita bisa bertemu sama-sama. Saya ingin untuk mungkin lebih baik perkenalkan dulu keluarga, supaya mungkin ini bisa membantu kita untuk melihat kebaikan Tuhan yang boleh kita alami sama-sama dalam hidup ini.
Saya perlihatkan ini keluarga saya, istri dan ketiga anak. Jadi kalau lihat ini, saya punya anak perempuan bilang, ih bapak yang paling gagah. Saya bilang, hanya saya sendiri jadi. Jadi kalau ada masalah demokrasi ya pasti saya kalah karena 4 lawan 1 toh. Maituan namanya Stephanie, dia orang Chinese American. Kami ketemu dulu waktu kuliah di Amerika, lalu setelah nikah kami ke Kalimantan Timur melayani 10 tahun, kembali lagi ke Amerika 10 tahun, baru 2016 kemarin kami balik ke Indonesia melayani di Makassar, tapi 2 tahun kemudian ketahuan kalau istri kena kanker. Jadi kami harus kembali lagi. Puji Tuhan 2 tahun terakhir ini di dalam proses penyembuhan, Tuhan tolong, dan dokter sudah ambil kesimpulan bahwa dia sudah bebas kanker, tapi masih tetap perawatan setiap 3 bulan sekali harus check up, medical check untuk cari tahu apakah ada terjadi lagi. Jadi tolong doakan. Anak kami yang di tengah itu anak angkat kami, namanya Misna, orang Dayak, tinggal di Indonesia, sudah menikah. Lalu Natali yang kedua umur 17, Nomi umur 15. Ini sekarang, ini baru aja diambil 2 minggu yang lalu fotonya. Jadi Natali sudah SMA kelas 11, Naomi kelas 9. Ini anak kami yang sudah menikah, Misna, suaminya namanya Rudi. Tolong doakan, belum punya anak ya, baru sudah 2 tahun menikah. Mereka bilang, aduh ayah minta maaf belum bisa kasih cucu. Saya bilang tenang saja, nikmati kalian berdua dulu. Cucu itu gampang, nanti Tuhan kasih. Tapi nikmati kalian punya persekutuan sebagai suami istri. Baik, kita lanjut. Kita langsung buka firman Tuhan bersama-sama dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Alkitab yang saya pegang ini, Christian, kalau masih ingat, ini dari SMA kelas 1 nih. Saya punya Alkitab ini. Dia punya bungkusan ini sudah saya ganti-ganti berapa kali. Jadi catatan-catatan ini masih ada semua di sini. Kita lihat Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Saya tidak akan baca, saya rindu untuk bisa memutarkan dari Alkitab suara. Jadi saudara-saudara bisa mendengarnya dan juga bisa menyimaknya. Mari kita dengar firman Tuhan bersama-sama. Lukas 11 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau
Jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh kita lihat bersama-sama. Dari pembacaan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya rindu untuk kita memikirkan satu tema. Tema yang saya angkat pada pertemuan kita ini adalah doa yang pasti terjawab. Kerinduan kita semua ya, setiap kita berdoa kan kita rindu untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, menarik saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi, kita temukan ada doa Bapa kami yang lain versinya. Karena yang selalu kita pakai di gereja itu yang dari Matius pasal 6, di mana Tuhan mengajarnya waktu saat Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Yang 5.000 orang waktu itu ada di pasal, kalau saudara lihat Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu tentang doa Tuhan Yesus di bukit. Tapi pembacaan kita kali ini menarik. Ada doa yang sama, tetapi peristiwanya bukan Yesus sedang khotbah di bukit. Dia tidak mengajar. Tapi ini peristiwa ini terjadi waktu Tuhan Yesus sedang berdoa. Kalau saudara perhatikan, dalam ayat yang pertama dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa, di satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Jadi waktu itu Yesus sedang berdoa. Dan kemungkinan besar murid-murid itu sedang nonton bagaimana Yesus berdoa. Karena dikatakan ketika ia berhenti, jadi mereka sudah ada di situ. Lalu salah seorang dari muridnya bertanya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes pada murid-muridnya. Kemungkinan besar ini murid-murid Tuhan Yesus perhatikan Yohanes Pembaptis. Mungkin teman-temannya pada cerita-cerita ya dari murid-murid. Mungkin mereka ada punya WA group, lalu ketahuan keluar di Facebook kalau waktu itu sudah ada. Kami punya guru namanya Yohanes, diajar kami berdoa. Kalian punya guru gimana? Yesus ngajar tidak? Rupanya Tuhan Yesus tidak ngajar sama mereka. Seperti yang diajarkan oleh Yohanes. Yang saya lihat saudara-saudara, Yesus tidak mengajar secara lecture ya, dia tidak mengajar kayak kuliah itu, tapi Yesus mengajar lewat teladan hidupnya. Itu sebabnya Yesus memperlihatkan kepada murid-murid. Yesus memberitahu kepada mereka, ini dia, hidup ini, yaitu mengambil waktu bicara dengan Bapa. Misalnya dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar ya, Yesus keluar cari tempat yang sunyi dan berdoa. Lalu murid-murid melihat, lalu Tuhan Yesus ditanya murid-murid, Tuhan ajar kami berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajar berdoa. Nah, kalau saudara perhatikan isi doanya, itu dimulai dengan kata Bapa. Jawab Yesus kepada mereka ayat 2. Apabila kamu berdoa. Bagusnya dalam bahasa Inggris itu tidak dipakai if you pray. Bukan jikalau kamu berdoa. Apabila kamu berdoa. Tapi kata yang dipakai when you pray. Berarti doa itu adalah sebuah kewajiban kita. Itu hubungan yang luar biasa antara Bapa dengan anak. Waktu kita sebagai anak kita meminta kepada Bapa, itu adalah sebuah hubungan yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus katakan waktu engkau berdoa katakan ini, Bapa. Nah, saudara-saudara, saya pikir mengapa sampai kadangkala kita tidak punya waktu yang cukup berdoa, tapi bisa jadi karena hubungan kita dengan Bapa kurang baik. Coba seandainya kita punya hubungan dengan kita punya Bapa kurang baik, kan pikir-pikir 2 kali mau minta sama Bapa. Nanti Bapa marah lagi tidak ini. Tapi rupanya Tuhan mau supaya waktu kita datang kepada Dia kita bilang Bapa. Saya ada punya teman waktu kuliah di Amerika, orang Korea. Waktu dia berdoa, kami berdoa sama-sama, kami semua bilang Our Father in Heaven, Father gitu. Dia waktu doa dia bilang Daddy. Dia pakai kata Daddy. Itu kata yang paling akrab ya. Anak-anak saya panggil saya nggak bilang Bapak gitu, panggil Daddy. Itu hubungan yang paling akrab. Mari waktu kita datang padanya kita katakan Bapa. Terserah saudara di rumah kalau dekat dengan Bapa panggil apa Bapa. Ambe, kalau kami orang Toraja bilang Ambe ya. Bapa. Luar biasa. Tuhan mau kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, yang menarik lagi Tuhan Yesus bukan hanya mengajar mereka untuk melihat bagaimana berdoa,
Pada ayat yang kelima setelah Yesus menyampaikan doa yang mirip seperti doa Bapa kami dalam Matius 6 itu, lalu katanya kepada mereka, rupanya mereka masih belum mengerti. Aduh, nanti kalau orang bicara dengan Bapa rasa macam terlalu jauh begitu. Yesus bilang, oke, kalau kalian mau berdoa ini, bukan hanya hubungan antara engkau dengan Bapamu, tapi coba rasakan hubunganmu itu seperti hubungan persahabatan. Itu sebabnya, kalau saudara perhatikan pada ayat yang kelima, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Jadi rupanya Yesus ingin menolong murid-murid ini, bilang, ini kalau kamu berdoa, memang hubungan antara anak kepada Bapa, tapi ingat, pribadi yang kalian datang doa itu kok teman juga. Baru Yesus pakai perumpamaan ini menarik sekali saudara-saudara. Dalam perumpamaan ini saudara lihat ada hubungan 3 pertemanan. Jadi ini ada orang, teman, dia punya teman mau datang. Tapi teman itu datang di tengah malam, dia tidak sempat siapkan makanan. Dibuka di kulkas mungkin, roti sudah tidak ada. Lalu teman ini, dia ada teman, dia ingat dia ada punya teman lagi yang kemungkinan besar ada punya roti. Jadi dia berniat, dia pergi minta sama temannya. Dan ini menarik, ini waktu cerita ini disampaikan Tuhan Yesus. Kemungkinan besar murid-murid ini bilang, Bu, teman satu ini terlalu sekali Dia teman ini tengah malam lagi tidur, kok ganggu dia. Coba lihat, kalau saudara perhatikan. Ayat yang ke-8 ini menarik sekali. Saya minta kalau boleh, Ricky bisa baca ke ayat 8 ini. Silakan. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah, kalau Yesus selalu bilang, aku berkata kepadamu, atau sesungguhnya itu Yesus ingin untuk kasih tahu ini sudah ini. Kalau dalam dalam teknik untuk stand up comedy ini dia punya punchline-nya. Ini dia punya, dong bilang ini sudah ini bikin orang akan tertawa nih. Disinilah Yesus kasih tunjuk, dia bilang gini, oke, saya mau bilang sekalipun teman yang satu ini tidak mau bangun, dan itu karena walaupun teman itu adalah sahabatnya, tapi ada yang buat dia sampai bangun, yaitu sikap dari sahabat ini yang tidak tahu malu. Menarik ya? Tidak tahu malu, ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Artinya begini, ini yang Tuhan mau kasih tahu. Saya dan saudara-saudara, kalau orang ada punya teman baik, teman subaik, subaku, akrab luar biasa. Itu Tuhan tidak malu untuk datang bicara, betul tidak? Pasti Tuhan tidak malu. Tuhan toki pintu saja, pasti dia akan bangun. Saya tahu dia itu saya teman. Bagaimana sampai kau bisa jadikan tahu dia teman? Ya sudah, karena saya terlalu akrab dengan dia. Ini yang Tuhan Yesus mau beritahu kepada murid-murid. Kalau kamu mau doamu terjawab, ya. Selain Bapamu itu adalah Tuhan, selain Tuhan itu Bapamu, coba dekati dia seperti sudah punya teman akrab. Nah, persoalannya begini saudara-saudara. Kenapa kita tidak berani untuk datang pada seseorang? Jangan-jangan Tuhan tidak akrab dengan orang itu. Ya, teman sepintas saja. Tapi kalau kita sudah dekat dengan dia. Nah, itu sebabnya saya ingat ada satu teman yang pernah bilang begini sama saya. Dia bilang, Leo, bagaimana kau eja itu kata love? Kata orang selalu kan suka ini cinta, love ya. I love you, I love you. Gimana ejanya? Saya pikir ya gampang saja, L-O-V-E. Dia bilang, oh salah itu bukan ejaannya salah. Kau bahasa apa? Dia bilang ini, untuk mengeja kata love itu dia bilang ini dia, T-I-M-A, time. Artinya begini, kalau engkau mengasihi seseorang, you will spend more time with that person. Untuk kasih waktu banyak untuk dia. Kalau saya masukkan di dalam persahabatan ini, pertanyaan saya, berapa banyak waktu yang kita kasih untuk teman kita ini? Kalau kita tiap hari ketemu dia, bergaul dengan dia, kita kasih waktu sebaik, bukan waktu sisa ya. Kadang-kadang Tuhan kasih waktu sisa untuk Tuhan. Padahal yang Tuhan minta kita sisihkan waktu dengan dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus jadi contoh dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar sebelum dia sempat buka dia WA, kalau ada WA waktu itu buka dia punya sosmed. Itu pagi-pagi benar dia pergi ketemu dengan dia punya Bapa. Karena dia punya Bapa itu bukan hanya Bapa, saya itu teman, hubungan yang akrab luar biasa.
Saudara, ini ada satu kata yang kadangkala bagi saya itu tampar saya. Ya, kadangkala kalau orang tanya, kenapa kok tidak berdoa? Kenapa tidak satu doa? Oh, saya busy, saya sibuk. Ini ada satu orang buat akronim. Dia bilang, are you too busy? Dia kasih tahu, busy itu artinya B-U-S-Y, itu artinya being under Satan's yoke. Jadi kalau orang sibuk itu sebenarnya ada dalam cengkraman setan. Dan ingat, kita yang hamba-hamba Tuhan ini kadangkala kita pikir kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan, seperti Marta ya, sibuk-sibuk kiri kanan. Padahal yang Tuhan cari itu orang yang punya hati seperti Maria, yang duduk di kaki Tuhan, mau akrab dengan Dia. Jadi saudara-saudara, setelah Yesus menjelaskan ini, kalau saudara perhatikan pada ayat 9, kalau saudara perhatikan setelah dia sudah jelaskan tentang sikap temannya yang tidak mau bangun itu, tapi karena dia temannya, akhirnya dia memberikan permintaan dia. Lalu ayat yang ke-9, Yesus pakai kata ini, oleh karena itu. Berarti itu menunjukkan pada cerita tadi itu. Oleh karena itu, coba lihat sikap teman itu. Dia bangun, dia tidak malu, dia toki pintu. Mungkin karena gelap malam itu, mungkin tidak ada listrik ya. Jadi dia bingung, ini laki-laki teman tidur di kamar yang mana? Dia mungkin jalan keliling rumah, dia toki satu-satu begitu. Pas, Pace di puluh kamar di sini. Pace dia bangun. Lalu Yesus bilang, oleh karena sikap, hubungan yang begitu akrab, sikap yang tidak tahu malu itu, Tuhan Yesus bilang ini yang harus kamu buat. Minta, maka akan diberikan kepadamu. Cari, dia kasih tinggal di tempat, dia cari. Ya, maka akan kamu mendapat. Lalu ketuk, pintu itu akan dibukakan bagimu. Lalu prinsip ini Yesus tambah lagi pada ayat yang ke-10, kalau saudara perhatikan, pada ayat 10. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu, dibuka. Jadi rupanya ada dua bagian yang harus kita buat. Satu bagian yang kita buat, lalu bagian yang lain yang Tuhan buat. Jadi yang dari kita meminta, lalu dari Tuhan dia memberikan sehingga kita menerima. Dari kita mencari, dari pihak Tuhan beri supaya kita dapat. Dari bagian kita mengetuk, dan bagi Tuhan akan buka pintu untuk kita. Ini menarik sekali. Berarti Tuhan rindu untuk kita belajar bagaimana hubungan kita akrab dengan Tuhan. Nah, setelah itu saudara lihat pada ayat yang ke-11 sampai 13, saya coba membayangkan, saya selalu berimajinasi waktu baca firman Tuhan. Ini kira-kira Petrus, murid-murid yang lain ini dong mengerti tidak? Kira-kira dong mulut terbuka tidak? Waktu dengar Tuhan Yesus jawab, rupanya Tuhan kembalikan lagi. Bukan saja tadi dia bicara kalau berdoa ini, kalau waktu engkau berdoa sebut Bapa. Lalu sekarang hubungannya harus hubungan sampai begitu akrab dengan Bapa seperti teman. Lalu rupanya Tuhan Yesus ajak mereka kembali untuk pikir tentang Bapa. Bapa ini adalah Bapa yang baik. Saya minta satu orang bisa baca, ada Ade Meske, saya tetangga dulu di Jalan Ratu Langis itu ya. Saya baru-baru ketemu dan dia kakak. Meske, kalian ketemu dengan kakak Riki di sini. Kami dua jalan naik sepeda sama-sama di pantai kemarin. Silakan bisa Ade Meske baca Kak ayat 11 dan 12. Baik. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Bapa manakah? Kemungkinan besar dari murid-murid yang sudah anak mungkin Petrus. Jadi mungkin Tuhan Yesus bicara, Petrus, kok Bapak toh? Saya mau tanya, ya. Kalau kau anak minta ikan, kira-kira kau kasih ular kah? Kalau anak minta telur, kau kasih kalajengking kah? Nah, ayat ini agak bahaya kalau diterjemahkan kepada suku yang suka makan ular daripada makan ikan. Jadi pernah ada yang terjemahkan ini. Dia bilang, saudara-saudara, siapa di antara saudara yang anaknya minta ikan, bapaknya kasih ular? Saya muak, bapak-bapak di gereja langsung angkat tangan saya. Soalnya ular yang paling enak. Ya. Ini maksudnya di konteks di mana ikan itu yang paling baik dan ular itu sangat-sangat tidak baik begitu. Nah, lihat lagi ayat yang ke-13. Jadi, jika kamu yang jahat, ya, jadi dia kasih tahu, kamu kasih yang terbaik untuk kau punya anak. Padahal sebenarnya kau orang jahat. Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik pada anak-anakmu. Ini dia. Apalagi Bapamu yang di surga
akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi saya harap saudara bisa lihat tangan saya ini ya. Saya mau kasih lihat tangan saya ini supaya bisa jelas. Jadi bisa lihat. Jadi ini Bapa yang ini, Bapa yang jahat kasih yang baik. Kalau begitu Bapa yang baik pasti kasih yang terbaik. Ini yang Yesus bandingkan. Bapa yang jahat saja bisa kasih yang baik. Berarti kalau Bapa yang baik itu, yaitu Bapa kita, itu akan kasih yang terbaik. Nah, yang menarik sekali saudara-saudara lihat dalam pembacaan kita ini, Yesus katakan begini, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan apa? Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Rupanya inilah permintaan yang seharusnya merupakan setiap kali permintaan kita waktu kita berdoa. Kita mau minta apa saja dari Tuhan, silakan. Tetapi kalau kita tidak memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, saya pikir hidup ini tidak ada artinya. Untuk apa kita punya segala macam yang berkat-berkat yang dunia bisa berikan, ya, lalu kita tidak punya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan dan Tuhan dia bilang dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Siapa ini mereka? Itu anak-anaknya yang meminta kepadanya. Dan saudara lihat konteks dari pemberian Roh Kudus ini, konteks dari seperti minta makan. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami dibilang give us daily bread. Kalau bahasa Indonesia, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Sebenarnya bahasa aslinya, berikan kepada kami makanan secukupnya, makanan harian kami. Itu maksudnya. Latar belakangnya itu pemberian mana setiap hari diberikan. Jadi kita meminta kepada Tuhan. Jadi waktu kita meminta Roh Kudus, Tuhan penuh saya dengan Roh Kudus hari ini. Tuhan, saya sebagai seorang suami, saya tidak tahu bagaimana urus saya Tuhan ya. Roh Kudus tolong saya. Tuhan sebagai Bapa, saya tidak tahu urus anak-anak saya. Roh Kudus tolong saya. Dan doa ini itu hampir sama dengan doa minta makan setiap hari. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kerinduan saya dengan renungan saya malam ini, saya rindu untuk kita semua coba. Setiap hari sebelum kita memulai semua kegiatan kita, buka hati dan katakan, Roh Kudus, saya tidak sanggup. Saya sebagai pendeta Tuhan, saya tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah dalam pekerjaan pelayanan saya. Roh Kudus, saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup untuk kerja. Saya bos ini marah-marah terus. Saya ini mau balas dia nih. Dipikir saya ini apa nih? Saya anak Papua nih. Saya bisa tunggu dia lagi tuh. Tapi Roh Kudus tolong saya. Suami yang menyakitkan kita, aduh Roh Kudus. Coba tidak ada kau nih, saya tunggu dia dari dulu nih. Tuhan, Roh Kudus tolong saya tidak sanggup. Karena Roh Kudus dia akan memberikan kepada kita buah roh. Ada sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, penguasaan diri. Itu sebabnya hari ini saya rindu, saudara-saudara, mari rendahkan hati di hadapan Tuhan dan meminta tuntunan Roh Kudus setiap hari. Kita bersyukur Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, sama mereka di Yohanes 16, lebih baik saya pergi saya lebih baik pergi supaya nanti Roh Kudus yang turun. Kalau saya tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Jadi saya naik saja. Mungkin Petrus murid-murid, aduh Tuhan, sama-sama dengan orang kah? Atau mau lihat Tuhan sembuhkan orang, atau mau lihat kasih makan 5.000 orang dan segala macam mujizat. Tuhan bilang lebih baik saya naik supaya Roh Kudus turun. Dan kalau Roh Kudus turun, dia akan menuntun kalian semua. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama, yang ada sama-sama dengan saya di kamar ini, ada bersama-sama dengan saudara, yang akan tuntun saudara, yang membuat saudara mempunyai hati yang sama seperti hati Bapa dan hati Kristus itu. Itu sebabnya hari ini sebelum saya selesaikan khotbah ini, saya rindu untuk saudara-saudara, ada satu lagu yang saya ingin share untuk kita semua. Lagu ini judulnya tentang hati seorang Bapa. Dan kiranya bisa lihat, memang liriknya agak berbeda, liriknya bahasa Inggris, tapi saya pikir kata-katanya tidak terlalu sulit untuk kita bisa paham kata-katanya. Kiranya doa kita yang kita naikkan akan dijawab Tuhan, karena Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menuntun kita menjalankan kehidupan kita. Lagunya adalah Heart of the Father. Dan kiranya lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya matikan dulu ya.
saya buka. Ya. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu seks. Oke, yang ini dia. Baik, mari. I've never known a love like yours. So intimate, so powerful. And I've tasted, I've seen, and nothing comes close. I've never known a love like yours. Jesus, your name is power. It's breath and living water. And your spirit guides me to the heart of the Father. Let your praise ring louder every day and every hour. 'Cause your spirit guides me to the heart of the Father. I've never felt at home like this. Just like a child, so innocent. And I'm safe inside your arms, 'cause you won't let go. I've never known a love like yours, no. Jesus, your name is power. It's breath and living water. And your spirit guides me to the heart of the Father. Let your praise ring louder every day and every hour. 'Cause your spirit guides me to the heart of the Father. We sing praise. God, we sing praise. God, we sing praise. We sing praise. We sing praise. We sing praise. Oh, we sing praise. We sing Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik untuk kami. Terima kasih kalau kami bisa menyapa Engkau Bapa. Kami berdoa ya Tuhan supaya hubungan kami akrab dengan Engkau seperti seorang anak dengan bapanya. Kami juga bersyukur bahwa waktu kami datang kepadamu, Engkau bukan hanya sebagai Bapa, tapi juga Engkau adalah teman kami. Di mana kami bisa mengungkapkan semua isi hati kami kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau pada saat susah saja kami datang kepadamu. Tapi kami tidak mau datang kepadamu setiap hari, menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan Engkau dalam hubungan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau berjanji kalau kami meminta Roh Kudus untuk menuntun, memenuhi, mengisi hidup kami, Roh Kudus itu pasti akan diberikan. Itu sebabnya kami berdoa Roh Kudus, Bapa terima kasih untuk dapat menuntun kami. Kiranya firman-Mu yang hari ini kami dengar dapat menolong kami untuk kami semua bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan dan dalam perjalanan kami mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Oke, terima kasih Kak Leo yang sudah melayani firman Tuhan. Saya jadi ingat sekian 30-an tahun yang lalu Kak Leo sering keliling-keliling ke sana kemari berkhotbah, ya itulah masa-masa ketika kita dibangun, ya. Oke, kita akan melanjutkan ini. Saya share screen dulu. Kita akan masuk dalam doa, tapi sebelumnya kita akan pujikan Allah kuasa melakukan segala perkara. Nanti ada teman-teman yang bertugas doa. Saya minta nanti langsung lihat aja ada pokok doanya. Melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Kuasa melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena kami tahu bahwa nama Yesus nama yang indah, nama di atas segala nama. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, namun Engkau juga adalah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur buat firman Allah yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Bapa yang baik, yang membangun persahabatan dengan kami yang sebenarnya tidak pantas menerimanya. Tapi kami bersyukur kasih-Mu meraih kami, kasih-Mu menjangkau kami sehingga kami menjadi bagian, menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih buat persekutuan kami, dan hari ini kami mendoakan apa yang terjadi di dunia kami saat ini, kondisi pandemi yang melanda seluruh dunia. Kami mohon kepada Engkau pagar perlindungan Tuhan atas semua kami yang mengasihi Engkau. Kami mendoakan supaya semua teman-teman yang terkait langsung di urusan bagian depan terkait dengan pandemi, Tuhan jagai mereka, teman-teman yang berada di bagian kesehatan, kami mohon Tuhan menjagai mereka, jadikan mereka berkat, dan mohon perlindungan Tuhan supaya mereka akan baik-baik saja. Pada saat yang sama kami memohon perlindungan Tuhan buat seluruh bangsa Indonesia, berdoa supaya para pemimpin diberi hikmat teristimewa di masa-masa ketika kami menghadapi pandemi ini. Kami berdoa supaya pemerintah diberikan hikmat menghadapi semua ketika akan dilangsungkannya PPKM di dalam masa Natal ini. Biarlah semua orang menjadi taat. Kami berdoa supaya diberi ketundukan dan pada saat yang sama menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus jagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami dibuat menjadi orang-orang yang berharap hanya kepadamu. Bapa, Engkau memberkati semua orang yang bekerja di dalam urusan dengan pandemi ini. Kami mohon kasih karunia Tuhan atas kami. Kami mohon anugerah Tuhan. Kalau ada di antara keluarga kami yang mengalami COVID,
19, kami mohon kekuatan Tuhan. Mereka yang telah kehilangan sanak keluarga karena hal ini, kami juga mohon penghiburan daripada-Mu. Bersyukur karena kami tahu Tuhan masih berhidup dan Tuhan pasti melindungi kami selama pandemi berlangsung. Dan kami mohon Tuhan kiranya Engkau memberi Roh Kudus kepada kami supaya ketika kami menghadapi masa yang sulit di masa pandemi ini, kami akan tahu bagaimana menjalani hidup dan berharap kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami yang sudah kami naikkan kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kami secara bersama di malam hari ini. Kami sangat mengucap syukur, sekalipun kami terpisah jarak waktu dan tempat, tapi atas kasih sayang Tuhan, kami semua boleh terhimpun dalam ruang virtual ini. Kemuliaan dan hormat hanya untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Hamba berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, para menteri, mereka semua yang ada di pusat. Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan, kemampuan, hati yang takut akan Dikau dalam semua tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kasihanilah para pemerintah, baik di daerah-daerah secara khusus di Papua dan Papua Barat, sehingga orang-orang terkasih kami dalam memikul tanggung jawab ini, mereka punya hati yang tulus di hadapan Tuhan, dan jabatan yang mereka emban saat ini bisa menjadi berkat. Semua anak-anak Tuhan yang ada di legislatif, yudikatif, mereka PNS, Polri, TNI, mereka swasta, Tuhan memberkati sekalian orang-orang kekasih kami. Kami rindu Tuhan, bangsa dan negara kami mengalami perubahan, bahkan perekonomian nasional menjelang PPKM level 3 tetap bisa stabil di dalam kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk semua upaya-upaya pemerintah mengatasi COVID gelombang ketiga ini Tuhan. Sebagai manusia biasa, tidak ada satu orang pun di antara kami yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Tapi kami percaya, ketika kami mau patuh dan taat, ketika kami mau melangkah dengan mengandalkan kekuatan, kami aman di dalam Engkau. Berkati kami semua yang ada di dalam pertemuan dan persekutuan di malam ini, baik pribadi kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, pekerjaan, pelayanan, perkuliahan, Tuhan yang menyertai dan menolong setiap kami. Ini doa kami Bapa. Hati setiap kami yang mengalami dan merasakan lawatan, hati yang sementara berduka, hati yang sementara sedih, hati yang sementara berbeban berat, Tuhan sanggup memulihkan dan memberi kelegaan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami di surga dalam Yesus Kristus, Tuhan kami dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk persekutuan pelajar Kristen malam ini, untuk para alumni yang telah berkumpul lewat Zoom meeting dan kami bersama membangun persekutuan dengan Tuhan. Kami mau mendoakan pelajar Kristen Kota Sorong, di mana saja berada, secara khusus semua alumni, biarlah Tuhan memberkati masing-masing kami dengan segala panggilan yang Tuhan beri bagi kami. Kami Tuhan berkati dan kami menjadi berkat Tuhan di mana kami ada. Kami terus membuka diri kami untuk mendengarkan apa kehendak Tuhan dalam hidup kami, panggilan kami, dan Roh Kudus terus menolong kami, menguatkan kami untuk mampu memenuhi panggilan kami masing-masing. Kami berdoa untuk persekutuan pelajar Kristen yang di masa pandemi di Sorong secara khusus, adik-adik pelajar yang untuk sesaat tidak lagi secara rutin bertemu dan membangun persekutuan beribadah. Tuhan Allah berkenan dengan cara-cara yang baru, kami bisa terus membangun persekutuan ini, ataupun dalam anugerah dan berkat Tuhan, kami bisa kembali menggerakkan persekutuan yang bertemu, bertatap muka, seperti waktu lampau. Kami menyerahkan banyak rencana untuk pelajar Kristen, kami menyerahkannya ke dalam berkat dan anugerah yang dari Tuhan.
Kami mau berdoa, sepakat berdoa untuk Kota Sorong, untuk Kabupaten Sorong, untuk Kabupaten Raja Ampat. Kami menyerahkan Sorong Raya dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan tolong hamba-Mu Bapak Klamber Jitmau, Bapak Joni Kamuru, Bapak Alparis Umlati. Tuhan memberkati mereka sebagai pemimpin. Biarlah roh Tuhan memimpin roh mereka. Dan dalam kepemimpinan mereka ada kepentingan masyarakat yang menjadi perhatian, yang menjadi fokus, yang diutamakan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Kami berdoa untuk semua orang yang bekerja di bidang pelayanan publik, baik itu di kesehatan, di pendidikan, dan layanan-layanan umum untuk masyarakat secara luas. Tuhan memberkati agar semua mereka bekerja dituntun oleh roh Tuhan. Semua bekerja untuk memberikan yang terbaik yang bisa mereka berikan, sehingga kehidupan kami di Sorong Raya ini, masyarakat bisa menjalani kehidupan dengan baik, semua bisa menikmati sukacita, damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan juga memberkati semua usaha untuk pekerjaan, untuk penghidupan di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus mengerjakan bagi kami hikmat dan pengertian ketika banyak situasi mengubah keadaan, banyak situasi membuat kami tidak seperti awal. Tapi hikmat Tuhan, pengertian yang dari Tuhan membuka bagi kami pemikiran-pemikiran yang baru, ide-ide kreatif sehingga setiap keluarga tetap bisa melangsungkan kehidupan karena dengan banyak cara Tuhan membukakan jalan berkat untuk setiap keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak sekedar mengizinkan kami ada di masa ini, masa khusus ini, tapi Engkau sudah menyiapkan kami untuk tetap bertahan dan bahkan menang di masa khusus ini. Terima kasih banyak ya Tuhan ya Allah kami. Tolong gereja Tuhan, tolong para pelayan yang ada di Sorong Raya. Bagaimana kami juga terus percaya pada kekuatan kuasa Tuhan, bekerja dengan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, dengan semua situasi-situasi khusus, perubahan-perubahan yang harus kami jalani. Kami tetap mengerjakan apa yang harus menjadi kami tanggung jawab, tugas, dan pelayanan kami. Tuhan, berkatilah kami semua di Sorong Raya secara khusus agar kejadian-kejadian, tindakan kriminal, hal-hal yang mencekam, yang membuat tidak aman, tidak nyaman dalam lingkup bermasyarakat, Tuhan Allah pegang kendali. Tuhan Allah menggerakkan hati sehingga kami tidak dipimpin oleh roh-roh dunia yang jahat dengan segala hal-hal yang mengancam satu sama lain. Tetapi roh Tuhan Allah sendirilah, Roh Kudus Tuhanlah yang memimpin kami sehingga kami hidup tenang, kami mengurus urusan-urusan kami sendiri, hidup menjadi berkat untuk sesama kami di lingkungan kami, bahkan lebih luas lagi. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kami melalui banyak waktu bersama Tuhan, dan dalam banyak waktu kami sudah melihat tangan Tuhan yang kuat dan perkasa menolong kami. Kami tersudut tetapi selalu ada jalan. Kami kesulitan tetapi selalu ada pertolongan. Engkau Bapa yang baik. Dulu Engkau telah baik pada Israel, pada kehidupan banyak orang percaya di masa lalu. Hari ini kami tetap mengalami kebaikan-Mu, dan untuk semua hari depan kami yang kami tidak tahu, kami punya banyak rencana tapi kami tidak tahu apa yang jadi. Kami percaya Engkau yang sama, Allah yang setia, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, dalam Roh Kudus yang menjadi penghibur dan penolong bagi kami. Engkau El Shaddai yang akan menolong kami, menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Kami minta ampun untuk banyak hal. Kami kurang, kami salah, kami keliru. Ampuni kami Bapa. Tolong kami kalau kami sering mengikuti keinginan hati kami lebih daripada tuntunan Roh Kudus bagi kami. Ampuni kami Bapa. Terus baharui kami Tuhan, terus tolong kami Tuhan, supaya kami hadir, tidak sekedar hadir, tapi kami hadir dan menjadi alat berkat Tuhan di mana kami berada. Kemuliaan bagi-Mu Bapa untuk seluruh persekutuan yang berkumpul, berdoa dan beribadah, belajar firman-Mu malam ini, dan damai sejahtera berkat-Mu untuk kami semua yang menikmati persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sama saudara alumni pelajar Kristen Sorong. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah kepada-Mu Bapa di surga. Bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami boleh mengawali persekutuan pelajar Kristen Sorong pada malam hari ini. 38 tahun Tuhan sudah menyertai kami. Kami bersyukur dapat memuji-muji-Mu, mengucap syukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami supaya fokus dalam doa, melihat banyak hal yang perlu kami doakan, yang perlu kami bawa dalam doa, peperangan rohani, tantangan, bahkan jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi Tuhan.
dan kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Tuhan memberkati hamba-Mu adikku Leo, memberkati Chris, memberkati kami semua yang hadir. Akhirnya malam hari ini kami akan masuki bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam perantaraan Roh Kudus yang Allah pencipta langit dan bumi itu juga yang akan terus menyertai memberkati kami mulai dari saat ini, malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya, selamat malam semua. Terima kasih kita sudah bersama-sama di dalam persekutuan kali ini. Malam. Ya, makasih Kak Leo, Kak Sunti. Ya, Denia, tolong salam untuk Kak Deni ya, Bapak ya. Christian, kita belum foto, Ya, Kakak. belum foto. Sorry, belum foto. Itu yang paling penting baru. Iya, sebentar. Kita foto dulu ya. Foto dulu. Sebentar. Ya, ini belum nyalain ini, Grace. Iya, buka kamera dulu. Buka kamera dulu, kita foto. Boleh saran kalau Ya. boleh cahaya dari depan bukan dari belakang supaya muka tara gelap. Oh, ya. Sudah, kelihatan sudah. Ini Kaleo bilang Saya yang paling gelap, tapi saya kelihatan tuh Kaleo. Iya. Enggak apa-apa, kamu masih kelihatan. Walaupun agak gelap, saya kamu masih bicara itu kelihatan. untuk Amelia. Tapi ya, mungkin tahu, dia Kaleo tahu. udah singgung saya. Kaleo ini Oke ya, kita foto ya. Eunika ya. cari posisi dulu. Oke, ya. Cari posisi. Grace juga belum. Grace, Teresia. Grace, Leo gaya karena ruang laundry terang jadi. Oke ya, siap ya. Saya Oke. tambah lampu lagi. Saya tambah dan lampu lagi. ADOC, Saya tambah apa lagi. kabar? Ya, oke. Kita foto dulu ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Saya cek lagi dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kalau Ayub pakai masker jadi tidak kelihatan. Kita sebentar saja Ayub supaya itu kelihatan. Oke, sebentar. Saya simpan dulu sebentar daripada nanti. Ricky, kau suka pakai lampu urku terang itu. Sapu istri suka kasih terang ini, tapi tidak masih kurang terang, Kak. Ya pembatas aja itu yang kelihatan. Pakai lampu Petromax. Saya tidak kuat. Oke, satu kali lagi supaya jangan ini. Angkat tangan gitu loh. Apa nih? Jempol. Mau gaya bebas. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, mantap sekali. Terima kasih nih adik-adik yang apa nih Vience Rumbiak Apa adik? Aduh, kamu lagi Chris, Kakak Jos itu siapa ya? Kakak Jos. Oh, Josias Imar ini teman saya orang Misol. Kakak salah. Saya adik kok. Saya adik bukan kakak. Oke, Eunike, Gloria, dan Milda, terima kasih sudah hadir. Ada Tince juga. Tince, terima kasih Tince dari tadi susah masuk katanya. Bisa masuk ya.
Oke. Nanti kita ketemu lagi di bulan depan, karena bulan depan ada Natal. Ya, ini Natal pertama virtual PPKS. Nanti ada beberapa teman saya hubungi, kita coba persiapkan lebih baik lagi. Itu tanggal berapa ya? Kita belum tahu tanggalnya nih. Nanti kita rapat dulu, Kami Amelia. pilih tanggal 18 Desember, Kak. Kenapa? Saya dengar katanya. Hari ini saya sampai dengar- tua ulang tahun. Berarti WhatsApp ulang tahun tanggal 18. Oh gitu, Hari ini Ta. sama Siapa ulang tahu, tahun. siapa tahu di ulang tahunmu gitu loh, biar kamu bisa ulang rayain. Kenapa, Kak Leo? Ya, saya dengar katanya Tokopedia siap untuk bagi hadiah Natal. Jadi nanti satu orang yang urus kah? Oh gitu. Oh iya, saya tahu siapa itu. Nori, makasih Nori. Apa kabar, Noy? Puji Tuhan, baik Kak Kris. Ya, oke. Ayub, Teresia. Ini saya nggak tahu nih nomor-nomornya, apa handphone. Kalau nggak nanti saya hubungi lewat ini aja. Tolong WA ke saya gitu loh, biar bisa ini yang hadir di sini yang belum ada nama apa nomornya ke saya ya. Eunike, Milda, kemudian Denia sudah ada, nanti yang lain. Ayub, Fians ini saya biasa ini ya di Facebook ya Fians ya. Oke, Ayub. Vince malam. Axel ya. Oke. Nanti tolong saya kasih nomor saya di sini ya. Tolong nanti di WA ke saya atau tanya siapa yang mungkin bisa dekat di sini bisa tahu nanti nomor saya supaya saya masukkan di WA kita, WAG-nya pelajar Kristen. Kita sambil kumpul-kumpul orang-orang ya. Oke. Oke, gitu aja mungkin. Kaleo mungkin Ya. ada lagi, apakah Sonti? Ya, Kak Sonti nanti siap-siap sharing ya kalau kita di Natal ya. Sonti gantian, kita gantian nanti. Ya, ini ada pendeta-pendeta. Saya ada tanggal 17, 18 itu saya sudah ada acara. Jadi kalau di tanggal-tanggal itu mungkin tidak bisa. Tidak, Kak Sonti. Terjadi 18. Nanti kita Saya lihat cuma bilang waktunya saja. itu. Pokoknya kita cari lowong di mana tanggal. Kalau enggak kita bikin tanggal baru gitu loh. Kaleo gimana Kaleo? Ya, kalau saya tidak masalah karena saya bangun pagi toh, jadi tidak ganggu orang. Kaleo. Ya. Saya dengar dari sudah gedebuk-gedebuk dari tadi, itu suara apa, Kak? Oh, itu ada apa? Ada tetangga. Kandang. Ada ayam di kandang. Oh, ayam itu jauh sekali di belakang sana. Saya tulis nomor saya di ini ya, di chatting ya. Tolong dilihat yang teman-teman yang belum ada nomor saya, tolong nanti WA ke saya. Oke. Oke? Woi. Ya. Siap, Kak. Olaf, bagaimana Olaf? Baik-baik ya. Ini boleh saya mau usul? Iya. Boleh, silakan. Ini kalau untuk saya pribadi, kalau boleh doa Zoom ini jangan 1 bulan sekali. Kalau boleh per minggu. Setiap hari pun tidak apa-apa. Karena saya juga nih admin Zoom doa tiap malam. Dari jam 9 sampai setengah 10. Ada dari jam 7 sampai jam 8. Itu setiap hari. Saya admin Zoom doanya. Cuma ini saya minta karena ini untuk Tuhan, kalau boleh jangan ada jaraknya. Karena Tuhan tidak pernah buat jarak dengan kita kan? Wih, mantap. Ini cuma usul dari saya pribadi. Iya, oke. Cukup bagus sebenarnya. Dengan pujian penyembahan kan membawa kita ke hadirat Tuhan. Itu saya. Ya, tapi terserah nanti kakak-kakak dorang, kakak-kakak pendeta, yang lain silakan atur waktunya saja. Tapi kalau untuk Desember, saya jujur juga bahwa saya full kegiatan. Tapi nanti di mana saya bisa sempatkan waktu, saya sempatkan. Karena saya sudah banyak bookingan. Oke. Iya, mantap. Kalau saya di Sorong, saya minta kita doa di kebun belakang itu loh. Masih ada tuh kebun belakang. Masih ada.
kita bertempat doa. Aki-aki unggun. Tapi kalau di kebun belakang jangan ambil belimbing ya. Oke, yang lain sudah pamit. Terima kasih. Nanti saya hubungi lagi kita supaya kita bisa ada komunikasi yang terus. Terima kasih Erna juga sudah. Odi semua, Tince, terima kasih. Meis, bagaimana kabar di Petra, di Patra, di Petra, semua. Odi, Yesi. Nanti temu ke dapur. Iya, Kak, makasih Kak Riki, Kak Odi dan. Lagi ada perjalanan ya? Oke. Saya sambil di jalan ya Kak, saya mau jemput anak yang besar ini apa-apa. Oke. Iya. Oke. Ya, oke teman-teman ya, gitu dulu ya. Kak Sonti, makasih banyak. Tuhan berkati semua. Saya end streaming semua. Ini saya masukkan ke YouTube, jadi ada siarannya sebenarnya sudah langsung YouTube gitu lah. Nanti saya bagikan, saya sharingkan. Oke, makasih semua. Selamat malam semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati.